diskusi sampai jam 11.30 ya. Jadi sebelum zuhur kita ngobrol sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum yang saya hormati teman-teman UTT Sibrit Alamat Madiun yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kalau cerita
itu kita oleh karena itu namun sebelumnya memang di bulan Desember kemarin kita ada komitmen bersama di antara pasca izin operasional turun. Kami izin operasionalnya turun kurang lebih tanggal 30 Agustus 2023 itu turun. Setelah itu kebetulan saya diamanai di bulan Agustus itu, jadi 1 Agustus saya diamanah dan agar proses perizinan ini berjalan lancar. Awalnya saya memang dari pengurus bidang terkait dengan pelayanan. Nah, salah satu yang kita buat adalah membuat klinik yang awalnya hanya perawat, kita buat klinik yang aslinya saya masih punya sesi 1. Nah, karena proses itu belum boleh kepala UGD, akhirnya melakukan SPI diubah. SPI saya bukan untuk klinik, untuk praktek, itu diubah jadi kepala UGD sehingga proses perizinan berjalan lancar. Nah, salah satu dari PLT yang sebelumnya Pak Sumani adalah targetnya adalah kita akreditasi, demikian juga Markas yang sudah berarti sehingga pada bulan Desember seluruh jajaran TNI baik Markas maupun PJD melakukan komitmen bersama di bulan Desember itu untuk bagaimana kita menuju akreditasi. Apalagi teman-teman Markas sudah mulai intensif agar pembinaan dari provinsi hingga bulan puasa itu hari raya nanti akreditasi Markas. Nah, kita mulai berbenah untuk bulan Mei. Kita mulai berbenah. Kebetulan saya punya jaringan teman-teman klinik, artinya sudah akreditasi paripurna. Dan kita pinjam lihat dokumen-dokumennya. Kita pelajari bersama dengan teman-teman untuk mari kita adopsi. Misalnya ada yang amati tiru modifikasi yang bisa kita modifikasi, yang seperti SKP, YB-nya SKP itu yang ada di pedomannya kita sesuaikan dengan yang ada di UGD. Ini tahapan-tahapan untuk kaji awal. Jenderal lapangannya Mas Mahendra ini, kalau saya itu hanya untuk pilihan daya ini itu aja. Tulis seperti sudah meninggal dunia hitam itu kan biasanya ini, tapi secara teknis mungkin lagi ini sudah mati semua loh. Jadi sudah meninggalkan dunia hitam, saya ini sudah hitamnya sudah nggak ada lagi sudah. Gitu. Beda dengan Dr. Kolis dengan Dr. Teguh ini yang teman saya ini masih nampak hitam dari jauh. Ya, itu salah satunya. Kita belajar dari teman-teman klinik. Kemudian itu berlangsung. Salah satu yang kita ajak teman-teman, bagaimana? Ayo, Markas Psikologi, ayo kita belajar mempercepat diri. Bagaimana kalau bisa itu di ulang tahunnya PMI nanti kita bisa. Jadi yang saya tidak gaungkan dalam rangka membangun semangat kebersamaan ini. Kemudian kita susun ada lemburan, acara lemburan di mana pasca jam kerja ini kita mengerjakan bersama-sama, mencermati hal ini. Kemudian pada waktu itu ada informasi Sidoarjo, kita daftar. Ternyata belum, mereka hanya bisa menerima kalau ada 1 UDD. Ya. Enggak, waktu itu informasi yang kita dapat enggak bisa diterima hanya 1 UDD, enggak boleh. Harus ada temennya. Kalau enggak perlu 2, berarti harus 3 UDD yang harus berangkat ke sana. Nah, setelah kemudian di WA itu kita laporkan bahwa kita sudah kontak ke Sidoarjo karena kebetulan ada
skill itu masih ada kedekatan dengan Pak Asik yang sudah lagi. Tolong kita nanti kontak ke sana. Tuh, jadi sebelum kita sudah kontak dengan Sidoarjo dalam rangka membangun semangat bangun tadi agar kemudian setelah itu saya ambil teman suppliernya klinik dari sebenarnya saya ada kontak dengan Lapin, maka kita kontak dengan teman-teman supplier Lapin. Ada, tolong dicermati yang kita sudah buat, itu dicermati. Tiap hari Sabtu waktu itu, tiap hari Sabtu, alhamdulillah terkait dengan kebijakan SK Pak Ketua BMI kami ini orang yang administrator yang teliti, pokoknya SK harus lewat meja saya dulu sebelum dibuat dari alhamdulillah. Jadi Pak Luhur ini betul teliti. Jadi aspek hukum itu benar-benar sehingga kalau ada yang kurang supaya dibetulkan oleh beliau. Sehingga SK maupun kebijakan yang terkait dengan keputusan ini ada beliaunya. Kita sempat diskusi tadi waktu itu visi. Itu visi datang visi dari pusat berubah. Akhirnya sama teman-teman visi kita lupa nggak apa-apa karena hakikatnya hampir mirip karena yang misinya silakan bekal sehingga kita nggak ubah misinya, yang kita ubah hanya visinya. Itu tahapan-tahapan kita diskusi. Seminggu sekali kita hadirkan supplier dari klinik tadi untuk dibetulkan. Masukan banyak sekali ternyata supplier ini karena aspek-aspek loh, nenek pedoman ini jadi ada juga masuk di dalamnya supaya klausul itu nggak double-double, bisa dirangkum dalam satu pedoman. Ini aspek-aspek yang teknis yang mereka bisa mencermati karena dia sudah jadi supplier dari tahu apa yang akan ngapasin. Nah, kemudian setelah itu SKP sudah teman-teman lolos ya SKP-nya. Kan selatnya SKP dan lolos dari 80%. Nah, setelah itu saya minta tolong Mbak, alhamdulillah beliau semua juga. Artinya tidak hanya Sabtu itu tatap mukanya, di Sabtu hari yang lain itu dia sempat juga koreksi-koreksi disampaikan ke kami yang kurang pas, sehingga pada saat di bulan Juli karena dia supplier Lapin, dia kontak-kontakan terus dengan cara kira-kira bisa nggak? Waktu itu hampir katakan kalau yang ada waktunya ini sesama Jawa Timur yang Lapin supplier Jawa Timur itu bisanya September. Wah, kalau September ini nanti belum ada revisi dan sebagainya, jadi nggak jadi. Kita minta tolong untuk di-push awal Agustus kalau bisa. Alhamdulillah akhirnya ada jadwal tanggal 2 dan 3 Agustus. Kemudian 2 minggu sebelum tanggal 2-3 tadi ini kotak-kotak informal memang yang ada siap, maka kita aspal kita masukkan sudah kita benahi. Kemudian ketenagaan juga kita laporkan ke provinsi dinas kesehatan bagaimana terkait dengan menanggap sudah cocok, maka kita maju. Dan maju kita adalah setelah SKP benar, lainnya pokoknya waktu itu namanya Pak Nurul, saya panggilnya Pak Nurul. Pak Nurul pokoknya sudah sampai nilai 50 paling tidak berani maju. Kenapa kita waktu itu 50 pakai itu? Karena markas nilainya utama adalah makanya kita push bagaimana kita dorong teman-teman mencapai begitu nilainya sampainya 50 sudah, selain SKP sudah lolos, kita maju, kita daftarkan tadi karena sudah janjian tadi akhirnya tanggal 2 dan 3 kita pakai IBIM, artinya tidak kalau di langsung istilahnya luring, kita double garing sama luring. Kenapa? Supaya kita ada waktu
didelok iki rasane kok ya kita panggil dari nomor luring. Dan yang teknis kemudian yang secara manajerial Dr. David dari Tangerang. Alhamdulillah beliau banyak memberikan masukan-masukan waktu daring tadi, sehingga apa yang kita perlu benahnya bisa kita siapkan. Pokoknya bukan fisik. Kalau fisik kita tuangkan dalam anggaran tahun 2025 kita masukkan. Kalau itu terkait dengan fisik, kalau terkait dengan dana cukupan ya kita lakukan perbaikan. Dan dari teknisnya dari Dr. Lestari Mojokerto itu yang SPPK Sulawesi Selatan. Ini yang kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan dalam seri ini. Jadi memang salah satunya adalah bersama dari teman-teman yang terlibat. Waktu itu saya ngomong teman-teman yang nggak bisa apa-apa, yang ngetik ya orang iso dan sebagainya, itu kita pedulilah. Pokoknya kelasnya kurang muka, kopinya juga orang dan sebagainya, itu ini yang nggak bisa apa-apa tadi ikut terlibat juga, supaya yang terlibat nggak merasa enak mengenai orang nganggur dan sebagainya. Ini yang kita bangun, sehingga yang nggak bisa apa-apa pun tetap punya kontribusi walaupun hanya nyepakin kopi, nyepakin teh gitu. Ini bagian yang kita bangun agar bersama di antara nggak ada rasa meri ataupun nggak nyaman. Itu kira-kira mungkin yang basic. Satu hal yang terakhir bahwa bagaimanapun jenenge ini kayak akreditasi kayak mantu. Jadi jenenge mantan itu ditandang. Mana yang bisa ditandani supaya di foto kelihatan baik. Gitu. Walaupun kuwi yo balik maneh. Nek dia mantan kan ya mantan ya terus baru kan daster terus mau coba terus kan jadi mantan ya pakai daster lagi kan apa? Atau sarungan dan sebagainya. Tapi pada saat yang panggung ya di foto ya kelihatan itu. Artinya nanti sempat ngobrol-ngobrol alurnya golek tadi ya bisa pembatas begitu aja. Ini alurnya masuk, alurnya keluar sudah pokoknya ada batasnya sudah. Baru ini sesuai Allah main kok sedih. Tapi pada saat di foto itu memang ada batasnya. Kalau terang ini nggak mungkin jalan keluar dan jalan masuk nggak bisa lagi ya sudah. Nanti diberi tanda ini alur masuk, alur keluar masuk. Fotonya api, fotonya saja ya Pak. Barwi, masih beraya. Barwi sarungan pakai kolor mobil ini urusan nanti. Tapi pada saat di foto dia tampilannya harus sebaik mungkin yang bisa kita tampilkan. Itu kira-kira mungkin sepintas. Kalau lebih teknis lagi nanti ya silahkan kalau mau main-main kolor monggo. Kalau lebih teknis lagi, monggo. Proses luring dan garingnya itu seperti apa? Artinya satu hari garing, satu hari luring. Ya, satu hari daring itu biasanya mengecek dokumen garing itu. Lewat Zoom. Siap, Zoom. Jadi tolong itu Zoom ini tolong benar-benar disiapkan hubungan internetnya. Jadi waktu itu kita sampaikan pada teman-teman, WiFi tidak boleh digunakan oleh teman-teman. Teman-teman HP-nya tidak boleh pakai WiFi supaya mengganggu koneksi dengan karena koneksinya terganggu kan akan menjadi lama nanti. Kemudian tidak kalah pentingnya dalam daring tadi tiap EP itu masukkan jawabannya dengan Google Form itu kan mempercepat proses. Jadi alhamdulillah Laplim tidak harus dokumen hard copy, mereka soft copy mau, sehingga kita agak menghemat kertas. Sebab di awal-awal kita cetak, apalagi yang SKSK beliau Pak Ketua mau melihat itu lumayan, dan SPO dan sebagainya kita sebagian sudah soft copy. Malah mereka nggak apa-apa soft copy nggak apa-apa. Begitu nanti ubah-ubah nggak repot lagi.
Tapi yang sudah terlanjur jadi hard copy ya, nah kartu hard copy kalau betul enek ini kayak warna ini akhirnya kayak warna kok nggak konsisten ya warnanya. Nah ini repotnya hard copy itu kan kalau sudah jadi kan jadi kelihatan itu kemudian ya itu betul. Ya, jadi proses daringnya khusus untuk ngecek dokumen. Lebih banyak itu, kemudian nanti di cross check benar nggak di lapangannya. Jadi di lapangan itu lebih banyak pada aspek lihat bukti antara dokumen yang di upload dengan kenyataan ada nggak. Kemudian di sana juga ada wawancara, kemudian juga ada apa istilahnya simulasinya, spirited biasanya. Spirited mesti dilakukan menjalankan bagaimana. Spirited yang nanti kita gunakan satu ada tiga, satu ada di Afaf, satu di lab, satunya di MU kalau kita siap tiga itu yang kita tunjukkan mereka tiga. Artinya yang lampu nanti kalau MU itu juga jika kendaraan kita atau di sana kalau ada apa-apa dan bisa membersihkan. Yang satu lagi di Afaf, satunya di lab tiga. Spiriting. Jadi kalau ada tumpahan darah namanya. Apa namanya pertanyaan berikutnya yang surveyornya bukan di Mitra, apa nama lembaga yang Laklin. Ya, kemudian salah satunya adalah Dr. David Tangerang. Dia sudah mengajukan. Dia baik sekali untuk memberikan ya istilahnya pembinaan lah. Awal-awal jangan takut. Saya ini bukan saya ini hanya memotret dan kalau tak bisa kita mengenai dia peduli dengan UDD karena dia dibesarkan untuk di UDD. Terus dia sebagai dokter dia ada studi terus biomed ini. Satu lagi pertanyaan yang mungkin agak sensitif. Masalah pembiayaan untuk survei itu apakah seperti yang ada di Permenkes itu saja atau ada yang lain? Akomodasi kita transportnya beliau dan sebagainya dan dokter itu Tangerang yang kita berikan tiketnya ganti dia yang menjawab buat kemudian kita ganti tiket tadi sama hotel ya makan gitu. Terus yang honor yang sesuai di Permenkes. Ya, nggak ada yang kita transfer tetap itu. Yang honor itu ditransfer duluan berarti. Ke lembaga sudah ya ke lembaga sudah dulu. Kemudian dia mengingatkan lagi, tolong saya jangan beli souvenir apalagi pada saat wacana karena dia pernah mengalami dibeli souvenir dalam forum akhirnya dia harus lapor ke lembaga tadi untuk dipertanggungjawabkan bahwa nilainya tidak sampai 500.000. Itu nggak benar dicek nggak kamera tersebut dan bisa terus diambil. Jadi itu aspek-aspek non teknis kalau tak mau memberi sesuatu hadiah dan sebagainya tidak di acara resmi. Ya kalau saya mau rokok ya santai lah nengok mobil pulang ada di dalam mobilnya juga supaya tidak diacarakan di forum sini. Jadi sempat dia boleh cerita pernah gara-gara forum 3 ini itu dia harus viral di lembaga untuk mempertanggungjawabkan itu harus diambil barang itu. Nah, dia tangan Jakarta kan lumayan harus diambil. Oleh karena itu akan mendapatkan dirinya. Mungkin untuk teknis mungkin ada trik-trik untuk penyelesaian dokumen-dokumennya kan banyak. Itu mungkin ada trik-trik untuk segera mempercepat penyelesaian dokumen. Jadi secara teknis kami punya PJ-nya itu ada yang menurut kami beliau itu menjadi salah satu motor penggeraknya
321 ini kita bagi 3 pojok tadi, di mana pojok dan 3 pojok tadi PJ tadi membawai juga sub-subnya lagi, karena kita jumlah kita hanya 22 orang, itu 22 pun ya tadi ya oleh konsep juga bisa dia dan sebagainya, ataupun tenaga terampil tapi dia nggak bisa untuk konsep dan sebagainya. Ya dia karena sudah didikan lama dia terampil ambil kamera, tapi merah itu satu saja nggak bisa, itu ada dan itu jumlahnya juga nggak sedikit. Oleh karena itu saya biasanya connect MU basic itu ya konco-konco itu yang lain yang bisa dan yang mengetik khusus yang ngetik dia hanya khusus ngetik, ada yang berkonsep supaya cepat nanti prosesnya. Di luar itu ada ya, jadi SK itu ada teman yang ngetik. Yang tidak kalah pentingnya Dr. Teguh dan teman-teman, tata naskah di awal itu kita harus membuat tata naskah kita itu bagaimana. Jadi surat-surat dari SPO itu bagaimana yang dituangkan. Saya itu mencari model suratnya di PMI pusat itu bagaimana. Ternyata nggak ada yang sama. Akhirnya ya kita turun aja di Pemda atau apa tata naskah itu pedoman tata naskah itu artinya kertasnya kertas apa, pinggirnya berapa dan sebagainya itu, atas batasnya berapa, pinggir berapa, kiri berapa, bawah berapa, dan kemudian bentuk hurufnya apa. Ini yang kadang-kadang karena si ngetik mau berapa orang, akhirnya kan sing iya, roman dan sebagainya harus ditetapkan pakai apa supaya nanti nggak kita tidak konsisten tadi. Tulisannya aneh, pakai roman. Nah ini yang satu ini yang kalau Arab ini akhirnya macam-macam tadi, selera macam-macam, Inggris nengani macam-macam media ini yang menitnya satu pertama kali tata naskah. Untuk SOP-nya bagaimana sebagainya itu akan silakan nanti mungkin niru teman-teman di klinik atau apapun sudah ada, sudah ada. Karena saya waktu itu ngecek di PMI tata naskahnya nggak jelas juga. Tata naskah yang dibuat oleh PMI pusat itu juga nggak jelas. Ada tapi nggak jelas itu, artinya nggak detail sekali begitu. Ini satu hal yang nampaknya akhirnya ada lagi kegiatan yang sepele tapi satu hari pernah gambarnya foto dengan seragam berbeda-beda untuk mendukung dokumen kita. Ini pertemuan ini yang pokoknya ini bahas visi-visi kemudian garap SPO ini yang garap pedoman ini di foto ini sehingga kita semuanya itu teknis-teknis yang kadang-kadang terlupakan dokumentasi tadi. Sepele tapi kadang-kadang mamanya produk kabel lugu aja ini fotonya siji tok di. Jadi ya sehari tapi biar suasananya digunakan posisinya kabel ganti ya. Itu sing bagian dokumentasi ada nanti satu yang tugasnya ada yang membuat masalah Hendra itu garis Kiko yang perlu difoto itu pertemuan iki dan patut itu aku kelaminnya bobo udah difoto sehari itu bisa harus dengan kampus, dengan seragam, harus dipakai jadi kira-kira kelihatan sepele tapi kadang-kadang teknis yang monggo
klaim banget Mas Indra. Kok nyambut mikir teman-teman itu nyambut saya. Ya, kira cuma. Saya juga takut kan beliaunya dulu ini. Kalau saya seangkatan dengan Dr. Bagus sama Dr. Kalis, dengan Dr. Indra ini adik kelas saya. Tapi itu cari kecil tapi ya kesut. Ya. Ada lagi yang paling sulit itu membangun kebersamaan biasanya itu. Karena karakter teman-teman itu macam-macam tadi. Nah, karena ya kadang-kadang karena bagian saya itu ya kadang-kadang tidak singkat, kadang-kadang dia tidak ngomong, ayolah tunjukkan partisipasinya yang baik dan sing mengharap semangat itu. Saya nggak mengerjakan nggak pernah buat apapun, saya hanya begitu ngancani, terus kadang-kadang usul waktu separuh nih jadi kau satu turun tim jadi gaya kalau bukan begitu kan seperti kopi dan sebagainya minuman di belakang itu nah sudah kita yang mengatur tadi akhirnya tadi nah kalau iya kalau meninggal karena iya nanti ini sampai sekarang juga belum ada kabar sertifikatnya bagaimana hasilnya. Ya, kalau karena tidak jauh berbeda dengan hasilnya markas, karena rasanya ini kok markas semuanya, karena jumlahnya markas sudah hanya 8 orang, kita 22 orang. Dari segi kuantitas kan lebih banyak kita. Jadi kalau kita hasilnya itu kosong kalau mau begitu lah caranya. Itu kira-kira moga-moga informasi ini bermanfaat. Bila terpercaya selamat. Matur nuwun Dr. Baru, luar biasa. Memang kalau teman-teman sudah mencoba untuk mengerjakan teknisnya itu insya Allah bisa merasakan gitu tantangannya gitu. Nah, harapan kami untuk jejaring Madiun seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ketua maupun Dr. Harsono, mudah-mudahan sampai Desember 2024 semuanya sudah terakreditasi dan paripurna. Tapi kalau arahannya Menteri yang kemarin waktu ketemu di Sidoarjo itu yang penting akreditasi dulu, nggak paripurna nggak apa-apa, nanti kita berproses. Jadi teman-teman semangat. Mungkin untuk mungkin di jejaring Madiun itu yang paling kecil itu skalanya Magetan nih, Magetan itu mungkin yang paling atau Pacitan ya, yang Pacitan ya, Pacitan itu produksinya berapa nih? Sekitar 400. Nah, meninggalkan memang kecil ini memang mungkin akan kesulitan, apalagi kalau gedungnya itu belum sesuai itu akan kesulitan. Tapi tetap semangat. Kalaupun harus lulusnya itu yang dasar atau yang madya itu tidak apa-apa. Yang penting ikut akreditasi dan terakreditasi, tidak harus paripurna. Arahnya Menteri yang kemarin gitu, karena kita semua kan sudah ketakutan sudah ikut itu yang sudah CPOB gitu. Tapi kita yang belum CPOB tidak apa-apa, kita yang penting usaha gitu. Kemudian untuk agenda berikutnya mohon sharing untuk BPBD, apakah ada yang masih mengalami kendala? Monggo silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi
rumah sakit dan dinas kesehatan menindaklanjuti yang surat edaran dari Dinkes itu. Kemudian dari Dinkes memang meminta untuk kita menyesuaikan harga yang sesuai surat edaran itu dong. Dan akhirnya kita juga mematuhi bahwasannya untuk pasien BPJS dengan 3 diagnosa itu akan kita terapkan harga lama 360. Tapi kita meminta kayak dukungan bukti mengenai diagnosa dari penderita. Nah itu cuma kita kadang terkendala di administrasinya bagaimana kalau sudah rumah sakit itu sudah punya bandara seperti itu. Dokumen apa yang perlu kita butuhkan untuk menjadi bukti bahwa darah yang kita dropping itu benar-benar dipakai untuk pasien 3 diagnosa itu. Karena selama ini dari bandara juga nggak ada feedback kita mengenai penggunaan darah itu untuk pasien dengan diagnosa apa. Kira-kira masukannya apa yang kita butuhkan untuk menguatkan bahwa kita mempercayai rumah sakit tersebut penggunaannya itu sesuai dengan tagihannya. Itu masalahnya itu aja. Kalau kita sih tetap akan mematuhi apa yang dimintakan, tetapi hanya untuk kebutuhan administrasinya bahwa kita saling percaya bukti dukungannya seperti apa. Kalau kemarin sih sekilas hanya SEP aja. SEP, apa itu cukup untuk menjadi bukti dukungan apa betul kita minta masukannya atau nunggu? Kalau untuk Kota Madiun memang bukti permintaan dan SEP itu juga mendukung. Sama kalau seperti yang sudah punya BDRS itu lebih mudah sebenarnya koordinasinya, karena dengan bukti permintaan dan SEP itu sudah kami rasa sudah cukup. Karena apalagi SEP itu kan secara tidak langsung kan sudah terverifikasi oleh BPJS, jadi itu sudah lebih kuat dibandingkan hanya dengan surat permintaan. Sudah dilakukan. Sudah 1 Agustus, mulai 1 Agustus. Jadi nanti untuk tagihannya kemungkinan untuk memilah-milahnya itu September sih. Karena yang tagihan yang kemarin itu sebenarnya sudah ada tagihan rumah sakit ke kami juga. Cuman kan semuanya masih 49.000. Jadi kemungkinan nanti ada kompensasi ya, bukan kita mengembalikan, bukan, tapi kompensasi saja. Karena memang kalau mengembalikan itu sana pun kesulitan menerima uang kembalian kita itu mau dimasukkan pos yang mana gitu. Dan kalau di Sudono dan saya rasa juga rumah sakit yang sekarang itu mereka memang juga perlu waktu untuk merubah di SIM-nya mereka itu kan jadi ada beberapa harga, yang harga droplay, kemudian harga yang tidak droplay, kemudian harga BPJS. Nah ini petugas itu nanti nyetirnya kan juga di SIM itu berdasarkan harga, kliknya itu di SIM itu. Jadi begitu kita mengajukan untuk memberitahu bahwa ada yang 360 itu pun mereka juga minta waktu untuk penyesuaian karena SIM-nya juga harus dirubah. Jadi insya Allah kekhawatiran kita untuk markup dan sebagainya itu dengan sistem yang sekarang berjalan insya Allah minimalis, minimal nggak akan kita ditipu-tipu rumah sakit karena mereka pun juga harus transparan. Cara saya mungkin orang yang lain yang menyampaikan betul. Terima kasih Bu Wahyu atas waktunya. Jadi untuk masalah BPBD di Kabupaten Trenggalek disepakati mulai 15 Agustus. Jadi pengiriman darah atau pengambilan darah per 15 Agustus itu yang dibayar sesuai peraturan yang baru. Diamali pertemuan dengan rumah sakit umum. Jadi kita hanya mengundang rumah sakit umum yang datang waktu itu wadirnya
dan disepakati sistemnya dua, yang langsung mengambil ke PMI itu langsung di surat permintaan itu mencantumkan dengan jelas kalau itu diagnosanya apa, pasien rawat jalan atau rawat inap disebutkan di situ, sehingga kita bisa langsung menagihnya sesuai dengan harga yang baru. Khusus untuk yang BDRS disepakati mereka buat laporan, jadi nanti mereka buat laporan dengan nomor urut, nama pasien, alamat pasien, kemudian diagnosis pasien, kemudian rawat inap atau rawat jalan. Nah dari situ nanti baru tagihan ke BDRS itu kita sesuaikan. Yang sesuai dengan 3 macam paket itu 360 kalau di BDRS masih dikurangi lagi jadi 320 dikurangi 40 320, tempat kita dikurangi 40 jadi hanya 320. Kemudian sudah berjalan sampai dengan saat ini, ternyata tagihan untuk 3 penyakit itu juga kecil, hampir tidak ada. Kelihatannya hanya ada beberapa itu dari cuci darah. Yang proses cuci darah itu yang biasanya rawat jalan. Yang lain-lainnya itu masuk ke rawat inap mereka. Karena untuk rawat jalannya seperti itu pengalaman yang di tempat kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dok. Jadi itu tambahan lagi ya untuk tadi selain SGP kemudian permintaan juga nanti difungsikan lagi di tagihan. Jadi tagihannya sekarang harus dilengkapi dengan diagnosa. Jadi yang di Kota Madiun itu tanpa diagnosa dan memang selama ini. Jadi diberi penjelasan diagnosa dan itu dipastikan pasien rawat jalan. Jadi saya rasa kalau kita melakukan klarifikasi ke rumah sakit pun insya Allah ya mereka benar keberatan. Oke, terima kasih informasinya Dr. Teguh. Mungkin Dr. Kolis juga ingin menyampaikan sharingnya. Ya, terima kasih. Nah kebetulan kalau Nganjuk sampai saat ini kami tidak merubah apa-apa dan tidak ada masalah dengan rumah sakit dan tagihan rawat jalan juga tidak ada. Ya, 490 SK Bupati masih saya berlakukan. Ya, jadi alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa. Ya. Ini saja untuk Nganjuk. Jadi saya tidak berubah apa-apa. Ini kasus khusus ini. Jadi ternyata rumah sakit tidak dengan itu, meskipun kalau diinfokan gitu. Ya, alhamdulillah karena seperti itu karena bilangnya kan memang 4 jam 360 itu kan memang sudah tidak masuk akal ya kan. Terus lagi bulan nanti kalau 2025 kemungkinan juga udah berubah lagi ya, menyesuaikan yang 490 ya, alhamdulillah kalau gitu. Jadi nanti nggak usah minum gawe. Kalau Ponorogo gimana? Jadi tidak berubah cuma mereka kalau itu ada waktu pembayaran khususnya di daerah Sudri itu maupun yang swasta waktu membayar itu disertai kasus yang rawat jalan tadi dibuktikan dengan bukti bahwa ada sekian karton itu rawat jalan, maka nilainya dirubah 360 tadi. Jadi tidak kebetulan alhamdulillah di awal kita sudah karena mereka protes sama itu karena sekarang ini KPKP itu guyonan saya ya sudahlah yang rawat jalan kita sesuaikan dengan BPJS, tapi yang rawat inap pokoknya karena itu paket bagi orang lah masuk ke rumah sakit guyonan kan gitu loh. Karena kita mengelola SDM itu kan dibayari dari hasil mengelola dana ini gitu.
kalau bisa seperti itu ya memang bagus, artinya betul-betul masalahnya sudah komunikasinya baik. Kalau kabupaten gimana? Betul-betul masalah juga ya, terdidik ya. Saya rasa ya semuanya pasti tidak keberatan, cuman ya di kita mungkin malah yang berat ya, karena 360 itu memang sebenarnya sudah tidak masuk akal lagi. Jadi kami rasa itu nih akreditasi dan BPBD. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Oh nggih, tentang paket donor. Paket donor ini semua sama online ini. Paket donor itu ada paket donor. Berapa? Masih di angka 13.000 benar? 15. Paketan juga 15. Oh ya, saya di mana? Baik-baik saja nih dengan 360 merasa mengenai berarti sekarang masih 490. Oh iya, dokter ini ya, dokter siapa? SPPK-nya itu? Oh, dokter Darmawan. Oke, mudah-mudahan lancar dong. Kalau itu memang mereka minta perhitungan yang jelas ya, memang harus bukti-buktinya juga ada bahwa itu memang untuk pasien rawat jalan. Kita diagnosa. Oke, jadi di Kota Madiun masih 13.000 sesuai kesepakatan yang awal. Rencananya memang mau kami naikkan, tapi sebaiknya kan jejaring tetap kompak nanti. Karena seperti saya sama kabupaten ini kan dempet nanti wah di kabupaten bisa dapat begini di kota cuili gitu. Memang cuili 13.500. Kesepakatan berapa nih kira-kira? 15.000 kata. Tapi yang cili banyak yang komen soalnya. Kita Bu. Bulan ya 20. Oh, ya nama sama tetap ya. 20 ya. 20 sampai 25 atau berapa? Banyak kan 25 ki kok kayaknya. 20 ya, kesepakatan ya. 20 ya. Sementara ini di Trenggalek 17. Kalau mau dinaikkan 20 monggo. Alhamdulillah. 20 sepakat Dr. Indra. Bingkisan donor 20.000. Yang dikasihkan ke donor itu ada susu, biskuit. Kira-kira memberatkan enggak? Oh ya. Mewah ya, gimana Mas Suni? Oleh terkait dengan bingkisan seperti durian. Kalau nggak salah dulu itu selain apa itu nominal, kita itu sudah seragam sempat dibahas terkait dengan isinya. Seragam dulu itu minumannya 1, biskuitnya 1, terus apa itu multivitamin, jadi bisa seragam semua. Jadi itu paling kalau pasang merek monggo. Kemarin kayaknya pernah sempat ada pemikiran yang apa jenisnya juga paling tidak seragam itu paling bisa kompakan. Jadi kalau kadang-kadang kan bergabung juga, kadang tempat dulu itu waktu kita bersama apa itu kita juga pernah dilanjut itu kalau jenisnya paling tidak sama gitu kan, bisa selain harga nominal itu paling tidak jenisnya itu bisa diseragamkan kan. Jadi satu bakar itu kalau ada satu bersama bisa sama. Tapi itu coba bersama. Nggih Mas Yoni matur nuwun sangat. Saya rasa Bapak Ibu setuju nggih. Karena memang kalau kita pas donor bersama gitu coba was saya kita dimentak ke sini tak itu iya gimana gitu ya.
susu kotak, susu, kemudian vitamin. Ya, apa ya Pak? Kalau jenisnya memang biskuit, isotonik, susu, dan vitamin. Nah, untuk nanti nilai jumlahnya barang mungkin kalau ini kan kemarin kita itu memang masih sekitar 13.000, 14.000 sekitar itu karena ada kecil-kecil. Nah, mungkin dengan peningkatan ini tambah lagi jenis konsumsinya bagaimana atau tetap konsumsi ini coba dinaikkan nilainya. Menurut kesepakatan teman-teman mungkin ada yang masukkan mungkin dari Trenggalek ada macam-macam jenisnya atau dari Pacitan yang mengajukan. Jadi kita dua jenisnya, satu biskuit, satu vitamin. Vitaminnya mesti tambah darah. Ya sepertinya itu aja deh kita sepakati itu. Kalau dulu yang kecil sekarang yang ya soalnya nanti kan sudah kepotong tas ya bro, itu ya sudah sangat tasnya. Di kota 2.000 per piece-nya nih kurang lebihnya. Ya itu tapi yang kecil memang yang paling kecil itu. Ya, kalau disesuaikan karena kadang-kadang harga kan daerah ke daerah juga tidak sama. Kami rasa itu dia Bapak Ibu tentang vegetasi, tentang BPBD dan tentang bingkisan. Yang monggo nanti ada yang ingin ke Ponorogo tadi Dr. Baru sudah mempersilahkan untuk melakukan ATM. Monggo bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, mungkin bisa hinceng-hinceng gitu kira-kira dokumennya bagaimana, kemudian yang penting memang tadi teknis penyusunan dokumen itu semangatnya tidak sama. Belum aja boleh ada rasa hinceng yang itu kata SITI gitu, belum kita tahu Oke. Ada satu hal lagi ini mungkin kita masukan dari teman-teman jejaring mengenai pengelolaan keuangan UDD di masing-masing kabupaten kota. Saya mendapat informasi kalau berbeda, tapi nggak tahu benar atau enggak. Namanya Nganjuk. Kemarin kalau saya Nganjuk itu pengelolaan keuangan UDD-nya tidak mandiri, tapi diserahkan ke pengurus. Apa betul seperti itu? Enggak betul. Berarti informasinya enggak betul. Semuanya masih mandiri ya, masih sendiri-sendiri yang berjalan. Karena kemarin ada masukan dari pengurus, beberapa tempat itu dijadikan satu, jadi seluruh keuangan masuk pengurus. Nanti UDD mengajukan permohonan ya, makasih. Ya, untuk hal itu memang pernah ada beberapa kali perubahan. Awalnya dulu keuangan UTD itu mandiri, kemudian ada, saya juga kurang tahu apakah edaran pengurus atau apa, yang jelas kalau aturan dari pemerintah tidak ada, itu harus jadi satu. Nah waktu itu yang langsung menyambut dengan Malang, Pacitan ya, Malang sama Jember. Sampai sekarang itu masih seperti itu loh. Malang yang Dokter Eni itu berarti kota nih. Nah, Malang kota sama Jember sama Malang kota nih semuanya di pengurus. Sampai UTD mau memperbaiki AC itu harus ke pengurus dulu. Jadi akhirnya lama prosesnya. Tapi akhirnya bisa dicari jalan tengahnya. Kalau Jember memang kebetulan kan markasnya jadi satu, jadi bukan masalah. Tapi kalau yang Malang ini akhirnya masalah, tapi ya sudah ada bisa penyelesaiannya gitu.
Jadi untuk aturan yang sekarang ini memang harus mandiri. Apabila terkait pemeriksaan audit oleh eksternal, nah ini jadi satu loh. Jadi kan sebenarnya kita itu sebagai lembaga itu punya kewajiban untuk diperiksa keuangannya oleh akuntan publik eksternal. Nah ini tidak apa-apa kalau misalnya akuntan publik yang dipakai itu dipakai bersama baik oleh Markas maupun oleh UTD, kalau itu tidak apa-apa. Tapi untuk pengelolaannya memang mandiri. Tapi di Kota Madiun ini kami membuat perencanaan tiap bulan untuk diajukan ke pengurus. Jadi meskipun anggaran juga anggaran kami sendiri, paling tidak itu sebagai sarana komunikasi bagi kami, sehingga pengurus itu tahu, oh bulan depan itu UTD mau beli apa saja loh, UTD mau ngapain saja, itu pengurus gitu. Jadi selain APB yang 1 tahun penuh, ini setiap bulan kami mengajukan persetujuan untuk bulan berikutnya. Kadang-kadang memang apalagi dengan persiapan akreditasi ini luar biasa, hal yang belum kita rencanakan itu ujuk-ujuk harus dipenuhi. Nah itu akhirnya kita ya matur lisan dulu, kemudian dalam 1 bulan itu kadang-kadang ada bisa sampai 2 kali pengusulan kan, mendadak ini. Hanya seperti itu aja sih dokter. Jadi bukan pengurus yang memegang keuangannya. Kalau di Kota Madiun kayaknya pengurusnya ya nggak mau dipasrahin. Lihat keuangannya UTD yang begitu rumit dan jelimet itu, insya Allah mereka langsung menyerahkan, hanya saja kalau ada apa-apa ini dimohon untuk lapor gitu aja. Oke, seperti itu. Tapi kami mungkin mohon info untuk keuangan sekalian, karena ini sekalian bahas keuangan. Di antara jejaring ini kira-kira apakah ada yang masih berhutang ya dengan adanya BPPD yang sudah naik 490? Ini apa masih ada yang berhutang? Maksudnya berhutang itu bukan BHP yang belum terbayarkan karena belum jatuh tempo, bukan. Jadi kalau BHP itu kan kita bayarkan pada saat kita amprah sekarang, itu kan pembayarannya kan nanti 1 bulan, ada masa 1 bulan tengahnya. Jadi kalau misalnya 300-400 juta untuk bulan lalu yang memang mau kita bayarkan bulan ini, itu bukan hutang, itu memang belum jatuh tempo. Tapi yang hutang yang berapa miliar itu kira-kira apa masih konten? Masih tidak ada ya, sama berjalan sesuainya. Tidak ada. Jadi yang dimaksudkan Bu Wahyu itu kalau hutang lancar, istilahnya kalau di pembukuan hutang lancar itu adalah hutang yang kita pinjam yang memang belum jatuh tempo. Nanti akan jatuh tempo baru kita bayar. Tidak termasuk hutang, termasuk juga piutang. Piutang itu adalah dari rumah sakit belum bayar ke kita itu. Kabupaten Trenggalek bulan Juni ya. Bulan Juni kami melunasi hutang kita terakhir, hutang yang tahun 2018. Yang bulan Juni itu 2016 ya. Tahun 2016 itu yang dari pusat senilai 300 juta sudah lunas, sehingga posisi pada saat ini tinggal hutang lancar. Hutang-hutang yang lama-lama itu sudah beres gitu. Moga-moga di kabupaten yang lain juga sudah beres semuanya, tidak ada yang punya tanggungan hutang lama. Ya betul, di Kota Madiun sendiri juga kemarin yang berusaha keras kami bayarkan itu bahkan ada yang mulai 2014 tapi ya terbayar pelan terbayar, akhirnya ini alhamdulillah sudah tinggal hutang lancar itu juga. Karena memang keuangan yang sehat itu kan sangat mempengaruhi kinerja UTD kita ya. Jadi
kalau kira-kira masih ada hutang-hutang yang seperti itu, kita memang harus matur ke pengurus untuk diupayakan hibah gitu. Karena bagaimana lagi, kita tetap harus menggaji karyawan, operasional UTD juga harus tetap jalan. Jadi jangan sampai hal seperti ini kemudian menurunkan kualitas darah. Karena seperti disampaikan oleh dokter Harsono tadi, kita semua tahu bakalan ini yang diceritakan itu ya, jangan sampai, alhamdulillah jangan sampai terjadi di tempat kita ya. Jadi mungkin teman-teman harus memperbaiki lah kalau misalnya ada yang belum baik. Tapi alhamdulillah kok sekarang di Jejaring Maju itu sudah nonton isu-isu gap ya antara pengurus dengan UTD. Tadi mohon dipertahankan, karena sampai kita keuangan kita sehat itu kita harus tetap minta bantuan kepada pengurus untuk support ya, terutama untuk permohonan dana hibah. Itu tidak langsung yang bisa membuat kita itu menurunkan kualitas. Karena kalau utangnya masih banyak, yang harusnya gold standarnya itu Elisa kan di akhirnya kan rapid kita mainnya, sedangkan kita tahu rapid itu kan kualitatif ya, padahal tuntutannya UTD itu karena kita ini produsen obatnya itu kan harus kuantitatif, tidak boleh kualitatif. Karena kita bukan menegakkan diagnosa, kita ini memproduksi barang gitu yang langsung dimasukkan ke dalam tubuh. Nah ini seperti ini jangan sampai terjadi yang kemudian ujung-ujungnya membuat masalah. Mungkin masih ada lagi yang masih punya hutang, dipastikan aman ya, alhamdulillah ya. Nanti bisa pengurus masing-masing keuangan kita aman, karena sampai saat ini di Jawa Timur tuh masih ada loh yang hutangnya itu sampai 12 miliar itu. Kemarin waktu pertemuan di Jejaring itu sedikit kita bahas tentang hutang ini juga, dan upaya-upaya untuk bagaimana supaya hutang UTD yang seperti ini bisa diselesaikan oleh pengurus. Kan kemarin juga sempat agak panas nih pembicaraannya waktu kita pertemuan di Sidoarjo itu antara pengurusnya Jember dengan Dr. Halimi. Dan Dr. Halimi inginnya kesannya kan kenapa Jejaringnya ketuanya tidak di tempat saya, kasarnya kan gitu. Karena Jember itu bermasalah, dan sebelum bagaimana mau bisa berkoordinasi keluar dengan baik, koordinasi di dalam antara pengurus dengan UTD-nya aja tidak baik kan, sampai seperti itu kemarin ya Dr. Halimi. Dan pengurus Jember juga sempat terpancing jadi suasananya agak memanas kemarin. Terus ternyata memang latar belakangnya seperti itu. Jadi pada saat ditinggalkan oleh itu ada utang sekitar 8 miliar, dan ternyata pengurus yang Pak Sinten Geseng pengacara itu tidak mau membayari hutang yang bukan pada periodenya beliau sendiri. Nah ternyata di periodenya beliau pun juga tidak membentuk hutang, sehingga akhirnya pada saat pengurus yang kemarin rawuh yang agak terpancing emosinya itu sudah mewarisi 12 miliar. Jadi mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi di Jejaring kita. Kalaupun kira-kira mulai ada ke arah sana, Bapak Ibu mungkin bisa segera pendekatan ke pengurus untuk minta bantuan, karena dalam Undang-Undang pun nomor 1 tahun 2018 itu jelas tercantum di situ bahwa kewajiban pemerintah daerah itu adalah salah satunya untuk juga ikut dalam upaya penyediaan darah yang
aman itu jelas sekali di situ, sehingga itu bisa kita jadikan dasar. Kami rasa itu mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Alhamdulillah semua sudah berjalan. Oh ya, untuk pertemuan pembinaan dari provinsi nanti di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun ditambah Kabupaten Ngawi. Karena memang Ngawi belum pernah sama sekali. Saya juga enggak kan Pak. Ya bisa ya. Jadi pada saat dulu kan pernah yang Dr. Robin Lile itu Ngawi itu juga didatangi. Iya, terakhir didatangi itu berarti zamannya Dr. Rano yang sekarang di WHO itu. Dr. Yuyun. Dr. Yuyun ya. Ya Allah. 12 atau iya. Enggak 2015 2016 itu. Iya, sama sih Dr. Yuyun ya. Waktu itu kepalanya Nganjuk masih itu. Kemudian pada saat kelilingan Dr. Robi berarti nggak pernah kelilingan yang yang tim yang gabungan PMI dengan tim provinsi juga enggak ya? Belum pernah, baru mau ini. Dulu dijadwalkan setelah Magetan, tapi tidak jadi, di cancel. Akhirnya tidak jadi terus sampai besok malam. Yes, nasib mas. Tidak apa-apa ya? Ya, insya Allah yang ini insya Allah benar-benar tim solid nanti. Nanti insya Allah dari kami dari Ketua Jejaring tetap akan ada yang mengikuti, mendampingi. Kalau ada saya nanti Pak Dwi yang akan membawa ke masing-masing. Saya rasa demikian. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu menikmati hidangan yang ada. Terima kasih sudah disediakan sama Dr. Didi ini. Silahkan dihabiskan. Pertemuan yang akan datang. Nah itu nanti pengurus mungkin yang menentukan pertemuan yang akan datang dan tanggalnya. Ini tadi hampir nggak ada yang mau pengurus provinsi. Terus kemarin Mas Doni udah saya ditanya soal protokol ya sudah. Saya udah Pak Edu. Nganjuk, Ponorogo, Ngawi. Ya Ponorogo kalau gitu. Beda nih, Ponorogo ya. Apa Ngawi? Cucinya kan setelah akreditasi 6 bulan ya? Oke, 6 bulan. 6 bulan aja. Kalau untuk akreditasinya dong, Trenggalek kapan dong? Kita lagi sekali itu. Oktober. Alhamdulillah. Sudah Oktober nanti itu kan paling enggak wes. Oh iya wes Oktober. Sudah gitu. Oktober. Nganduk. Seperti yang kemarin ya, seperti yang kita sepakati di presentasi sejarah ya, alhamdulillah Ponorogo yang berarti ya. Kemarin nih sepertinya yang belum memberi info itu apa ya? Bantu saya bikin baru info Mbak Mimi. Pacitan ya. 2004 saya belum. Belum ya. Sepertinya SDMK-nya juga belum ada ya Mas. SIP-nya ya. Tapi dari Pemda nggak masalah nih. Lalu maksudnya bisa mengeluarkan SIP dari PTSP-nya Pacitan untuk TBD. Masalah nih. Soalnya mulai gitu. Soalnya seperti Magetan itu enggak, kok Magetan maaf, Blitar. Blitar itu Pemdanya nggak bisa mengeluarkan TBD-nya karena nggak ada apa, bisa juga ada gitu. Gitu. Kalau Magetan nanti 2024 saya dokter kita. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Yes, kiranya demikian. Terima kasih. Moga dirahati ingkang wonten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
feedback. Iya, mana sudah saya kirim usia saya
kabeh.